kesalahan dengan keliru di dalam suatu barang yang tersalah. Jadi ada istilah gurur, orang yang terperdaya, tertipu. Orangnya magrur. Jadi sifatnya namanya gurur, orangnya magrur, ya. Jadi gurur artinya orang yang artinya sifat yang memperdayakan, yang menipu. Sedangkan orangnya itu magrur. Nah, ini kita bicara tentang orang-orang yang gurur, orang-orang yang tertipu. Nah, dan ini kalau kita baca kitab tasawuf sangat luas penjabarannya. Jadi nanti ada tentunya ini datang dari setan, ya. Yang namanya gurur atau tipuan itu datangnya dari setan. Itu artinya lemparannya, umpanannya itu setan yang umpanin. Setan yang umpanin, umpanan namanya gurur. Setan yang mancing, umpanan gurur. Nah, kalau kita kena pancingan itu, nah kita magrur namanya dah. Itu bahasa ininya, bahasa umpamanya begitu. Jadi setan yang mancing, umpan gurur, ikannya itu magrur. Kalau kita kena umpanan setan magrur, kita magrur. Nah, nanti ada gurur itu, orang-orang yang tertipu itu ada ahli ibadah, tertipunya ahli ibadah. Ada tertipunya orang yang berilmu, orang alim. Ada tertipunya orang-orang kaya, orang-orang yang punya harta. Ya, ntar di sini dijelasin. Ini sekilas saja. Maka disangka akan kebenarannya. Jadi tertipu itu memperbuat sebuah yang salah, tapi dia nyangka benar. Nah, gitu. Jadi dia menyangka benar, padahal secara perbuatannya itu salah. Secara adat atau normanya itu salah dia, tapi nggak mau muhasabah, nggak mau introspeksi diri, padahal salah. Adapun yang mengelirukan itulah setan. Itu setan yang memperdayakan manusia dengan meriaskan barang itu pada hati manusia hingga ragib, hingga gemar oleh manusia, akan membuatkan yang namanya perbuatan gurur. Maka dari itu dinamakan setan itu gurur, yakni yang sangat memperdayakan. Ya, kalau kita kena gurur tadi, kita disebut dengan magrur. Yang pertama tadi ada gurur ahli ibadah. Gururnya ahli ibadah, tertipunya orang ahli ibadah. Ini kalau kita baca kitab Imam Ghazali ini sangat panjang, sangat banyak contoh-contohnya. Ya barangkali kita juga termasuk yang kena di sini. Karena jujur aja saya merasakan kalau baca kitab Imam Ghazali itu selalu terkena sindirannya. Jadi itu beliau kalau nulis itu seakan-akan nyindir kita. Nah, itu kadang-kadang ini juga sebagai ibrah. Kadang-kadang kalau lagi baca kitab Imam Ghazali itu saya merasa tersindir. Oh iya ya, benar juga ya. Dan antaranya ini. Di antara tertipunya ahli ibadah apa? Ini saya ambil contoh satu, bahwa misalkan contohnya adalah orang yang berpuasa, igtaru bisaumi, ada orang berpuasa, mereka tertipu dengan puasa tersebut. Mereka contohnya berpuasa sepanjang tahun, seumur hidup nggak pernah buka, pokoknya puasa mulu. Atau mereka berpuasa di hari-hari yang tertentu, yang teristimewa, kayak kemarin Asyura, Taswa Asyura, Muharram ya, Tarwiyah, Arafah kemarin tuh. Tapi mereka tidak bisa menjaga lisan mereka daripada ghibah dan daripada perbuatan riya. Puasa sama puasa, tapi mulutnya nggak bisa dijaga. Ya biar kata dia puasa sampai mati, nggak sia-sia puasanya, karena dicampuri dengan perbuatan yang haram, ghibah dan riya. Atau dia puasa seumur hidup tapi punya tanggungan kepada yang ditanggung, misalkan keluarga dan anak-anaknya, dia tinggalin aja. Sehingga puasa aja, yang penting saya puasa, yang penting saya jadi orang soleh, nggak pernah buka. Saya ini puasa paling banyak. Tapi perbuatan yang fardu tinggalin. Wa yazunnu bi nafsihil khaira, dan dia nyangka dia orang benar. Fayumhilul faraidah wa yatlubun naflah, dia tinggalin kewajiban-kewajibannya, baik kepada dirinya sendiri, butuh istirahat, butuh makan, dia nggak makan siang-siang, dan dia tinggalin kewajiban keluarganya, nafkah istri dan anak-anak, dia tinggalin tuh, nggak mau kerja, umpamanya puasa aja.
wa yatlubun nafla, dan dia menuntut yang sunnah aja, misalkan begitu. Atau yang masih muda, ya misalkan jadi guru, jadi pelajar, jadi santri, kalau dia puasa lemes, belajarnya nggak semangat, batalin. Karena yang fardu itu wajib itu belajar, puasa sunnah. Puasa masih bisa tua, ntar kalau udah tua, tapi kalau belajar masih muda, emang itu waktunya. Ya, ini yang saya pakai mazhabnya. Ya barangkali mungkin kurang berkenan, tapi jadi mazhab yang saya pakai. Karena guru saya, Kiai Syekh Hasim itu, kalau santri lagi puasa Senin, beliau ngajar hari Senin, ngajar musalah hadis, ngajar hadis. Santri kalau tidur lagi puasa dikasih lontong beliau, buka, jangan dipuasa. Ngapain puasa kalau lemes belajar? Dikasih lontong, suruh buka langsung beliau itu. Saya mana tuh kalau beliau kalau ngajar hari Senin tuh, santri puasa, lemes tidur, nggak mau belajar, nggak semangat, dikasih lontong, disuruh minum, buka sekarang. Ngapain puasa kalau lemes belajar? Nah ini gitu. Jadi semuanya ada tempat-tempatnya. Kalau emang dikuat puasa buat belajar, nggak apa-apa, bagus gitu. Misalkan di puasa kuat Senin Kemis, belajar semangat juga, ya itu bagus, hebat. Tapi kalau misalkan dia puasa tapi lemes belajar, masih muda gitu umpamanya, nggak semangat belajar, ngantuk aja bawaannya, mendingan buka dah. Ya karena kewajibannya itu belajar, masih muda. Puasa bisa tua ntar, tapi kalau belajar dari muda udah males, susah, apa namanya, ngunggulinnya susah. Ya ini sebagai ini aja ya, karena itu contoh yang saya dapetin dari guru ya. Beliau tentu dari gurunya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, sama juga beliau itu juga. Syed Muhammad itu santrinya kalau ada yang puasa lemes belajar disuruh buka. Karena tuh saya pernah teman kejadian begitu, lagi puasa lemes, dikasih lontong sama beliau, ini buka, ngapain puasa kalau belajar lemes, contohnya begitu. Tapi kalau ibu-ibu yang emang kerjaannya di rumah misalnya ngapa-ngapain, bagusan puasa gitu. Jadi masing-masing tempat ada tempatnya. Jadi kalau masih muda, kalau belajar masih semangat, belajar aja yang semangat, puasa bisa menyusul nanti. Tapi kalau yang udah tua, yang emang udah di rumah atau ibu-ibu, dia boleh puasa. Ini bukan berarti saya anti terhadap puasa, enggak ya. Ini beda urusannya, beda ya. Beda kondisi dan tempatnya masing-masing, semuanya ada tempatnya. Yang kedua, tertipunya orang alim ya. Tertipunya orang alim, contohnya apa? Dia hanya menyibukkan dirinya terhadap ilmu-ilmu yang zahir aja, ilmu-ilmu yang susah dipahaminya ya. Misalkan bicara yang orang susah paham, sedangkan hatinya nggak diperbaikin, nggak ada ilmu tazkiyah, itu juga tertipu namanya. Yang terakhir ada namanya tertipunya orang yang punya harta, orang kaya. Kenapa mereka punya harta, mereka enggak memberikan sedekah kepada orang-orang yang butuh, atau mereka sering sedekah tapi menuntut agar supaya dijadikan perayaan, disebut-sebut namanya begitu, disebut-sebut namanya. Atau dia punya harta jangan sedekah tapi sering haji, sering umroh, itu juga sama, magrur, orang yang magrur. Karena di sekitarnya orang pada lapar, dia malah mementingkan haji dan umroh, sedangkan yang lainnya pada kelaparan, pada membutuhkan. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan ya, oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud apa? Fi akhir zaman yaksurul haju bila sababin yahunu alaihi musafaru wa yubsatu lahum fir rizqi. Jadi nanti di akhir zaman orang haji banyak, orang banyak pergi haji, dan mereka orang kaya, tapi mereka menyia-nyiakan kepentingan tetangganya. Wajaruhu maksurun ila janbihi la yuwasihi, sedangkan tetangganya itu mereka kesulitan, sehingga mereka kesulitan. Nah, mereka nggak bantuin, mereka sibuk ibadah haji umroh aja tiap tahun, misalkan begitu, umroh tiap bulan, haji tiap tahun, tapi tetangganya nggak diurusin, nggak punya rasa peduli sama tetangga. Itu juga termasuk, kata Imam Ghazali, termasuk orang-orang yang tertipu ya. Jadi ada tertipunya, pertama orang ahli ibadah, yang pertama tadi, yang kedua ada tertipunya orang alim, yang ketiga ada tertipunya orang yang punya harta. Gitu. Nanti di sini mungkin disebutin tentang cara mengobatinya bagaimana,
insya Allah kita bakal bahas di sini. Wallahu a'lam bishawab. Bermula ini gurur.